Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Eka Wisnu Kusuma. Hari ini saya diberi tugas untuk menjelaskan tentang DBD. Nah, pada kasus DBD memang kita lihat jumlahnya setiap tahun pasti ada. Nah, menurut data Kementerian Kesehatan tahun 2020, memang kasus DBD itu tersebar di sekitar 472 kabupaten maupun kota di 34 provinsi. Nah, dari data tersebut, apa namanya, jumlah DBD itu sekitar 219 kabupaten kota. Artinya, eee, separuh lebih kasus tersebut ada di Indonesia, gitu ya. Dari kasus tersebut pertama kali di Indonesia itu tahun 1968. Itu terjadi di Jakarta dan Surabaya. Dari tahun 68 sampai sekarang tetap, masih ada kasus tersebut. Maka, sebaiknya kita tetap, menjaga, eee, kesehatan kita. Artinya tetap waspada terkait demam berdarah ini, DBD ini, karena bisa menyebabkan kematian ya kalau tidak ditanggulangi dengan secepatnya. Oke. Dari kasus itu, adik-adik mahasiswa juga mengambil tema DBD, karena sesuai dengan letak, tempat Bapak Ibu ini, tinggal. Ternyata dari data puskesmas maupun kabupaten itu memang, termasuk yang paling banyak di antara, penyakit yang, terbesar di, wilayah Bapak Ibu. Kemudian, nah, menurut data dari Kementerian Kesehatan, tahun 2020 itu jumlah pasien itu sebanyak 53,11 itu menyerang pada pasien laki-laki. Kemudian dari data tersebut juga perempuan itu sebanyak 46,89%. Artinya apa? Ternyata laki-laki itu juga, banyak yang terkena ya. Kalau biasanya, eee, data ini juga setiap tahun akan dicatat dari Kementerian Kesehatan, apakah laki-laki maupun perempuan dari tingkat, anak-anak, balita, kemudian sampai orang tua itu akan dicatat sebagai, data yang mungkin perlu diperbaiki. Apakah, eee, kasus DBD itu, meningkat atau menurun gitu ya. Kemudian, saya lanjutkan, apakah itu DBD ya, tadi sedikit dasar bahwa DBD itu memang kasus terbanyak. Nah, DBD itu apa sih? Nah, DBD itu penyakit yang disebarkan oleh virus dengue ya. Virus ini ditularkan oleh, eee, melalui gigitan nyamuk. Nah, nyamuknya apa? Nyamuknya namanya Aedes aegypti ya. Tapi, apa namanya, kalau orang yang sudah digigit ya tidak ditanggulangi atau segera dibawa ke rumah sakit ya, itu bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, Bapak Ibu perlu waspada juga gitu ya. Kalau digigit nyamuk atau di rumahnya banyak nyamuk ya, harus waspada. Apakah itu nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk yang lain ya, perlu diwaspadai. Nah, di mana sih tempat letak atau berkembang biaknya, nyamuk ini ya? Nyamuk ini lebih suka pada, tempat-tempat penampungan air yang bersih ya. Tapi kalau, tempat penampungan air yang kotor dia tidak mau ya. Makanya ini berbeda ya. Kalau biasanya, eee, kuman-kuman itu malah suka tempat kotor lah, tapi kalau nyamuk ini malah sukanya di tempat yang bersih. Maka kalau Bapak Ibu di rumah ada tempat penampungan air yang mungkin, ada gitu ya, sebaiknya segera dibuang ya. Karena apa? Nanti kalau ada bisa tempat berkembang biaknya. Artinya nanti yang, masih, betina ini akan bertelur di tempat-tempat tersebut ya. Nah, kemudian kalau,
sudah dibuang ya sebaiknya eee, segera di ini ya, kalau misalkan ada botol-botol bekas seperti itu ya segera di apa namanya, kubur atau ini ya, supaya tidak menyebabkan tempat penampungan air tadi ya. Nah, untuk itu kita lanjutkan apa sih, ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti itu ya. Jadi perlu ibu-ibu ketahui bahwa, eee, DBD ini nyamuknya cirinya jelas ya, yaitu warnanya hitam, kemudian ada belangnya atau lorengnya. Lorengnya apa? Putih hitam ya. Jadi di sekujur tubuhnya pasti ada bintik-bintik hitam putih. Nah, itu salah satu cirinya. Kemudian dia aktif menggigit pada pagi hari hingga sore hari ya, dia aktif sekali. Kemudian biasanya tempat yang gelap maupun lembab dia suka juga ya. Dia suka berterbangan di sekitar tempat gelapnya. Kemudian jarak terbang itu adalah 100 meter ya. Jadi kalau misalkan ada pasien yang sudah positif di daerah tempat Bapak Ibu, eee, misalkan jaraknya, eee, sudah diketahui bahwa sudah positif, maka jarak rumah dari pasien tersebut 100 meter itu harus waspada. Kenapa? Karena, kalau nyamuknya belum, mati ya dia akan menyerang yang lainnya. Artinya, eee, dia akan aktif gitu ya. Jadi jarak 100 meter dari tempat pasien yang positif tadi harus tetap waspada. Kemudian jentiknya kalau kita lihat kalau, di kamar mandi itu ya, bak itu biasanya dia akan aktif ya. Biasanya kan naik turun gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di bak mandi nanti, bisa dicek ya, itu pasti jentiknya itu ada di atas permukaan. Dia akan aktif kalau kita mau nyiduk itu ya, ambil air itu pasti dia akan turun lagi. Nanti kalau kita tidak, ngambil air nanti dia akan naik lagi dan seterusnya. Kemudian nyamuk ini sukanya apa? Suka hinggap di tempat-tempat yang menggantung ya, ya benda-benda yang tergantung itu. Misalnya, pakaian yang sudah di-hanger gitu ya, ditempatkan tempat, pakaian itu misalkan seperti itu. Nah, kemudian dia akan suka sana, hinggap di sana. Kemudian dia, eee, apa istilahnya, berteduh ya, dia bertahan dulu hingga kemudian kalau ada mangsa dia akan terbang untuk menggigitnya. Selain di pakaian, mungkin di kelambu atau di korden ya, Bapak Ibu kalau di rumah ada korden, nah itu juga termasuk disukai oleh si, nyamuk itu ya. Terus kemudian kalau di tempat ini penampungan air ya, kalau tempat penampungan airnya juga ada airnya, ada tumbuhannya, ya itu bisa ya. Dia juga akan menempel, hinggap di sana dulu, kemudian dia akan terbang mencari mangsanya. Ya itu salah satu, beberapa ciri yang, ada di nyamuk. Nah, yang selanjutnya ketika, pasien atau, digigit nyamuk pastinya ada beberapa ciri ya, gejala yang bisa diketahui ya. Gejalanya kalau orang kena gigitan nyamuk Aedes aegypti itu apa sih? Yang pertama adalah dia akan mendadak panas selama 2 sampai 7 hari. Nah, dia akan panasnya. Kalau panas tersebut maka dia harus ini segera, eee, minum obat penurun panas ya. Kemudian ciri yang lain adalah biasanya pasiennya akan tampak lemah dan lesu ya. Jadi, kalau bahasa Jawanya ngluntruk gitu ya. Jadi ngeluntruk kayak gitu ya, dia berarti, perlu, ini ya, perlu vitamin. Nah, kemudian ciri yang lain untuk pasien yang sudah terkena itu biasanya ini, badannya kan timbul bintik-bintik merah pada kulitnya, itu pasti akan kelihatan. Nah, kalau seperti itu, harus waspada, apakah ini digigit benar-benar Aedes aegypti atau, serangga dan lain sebagainya. Kemudian, ada beberapa yang nyeri
pada ulu hatinya ya. Nah, kalau ada nyeri ini pasti salah satu ciri, tapi namun tidak semuanya terlihat dengan jelas. Tapi yang jelas panas, kemudian tampak letih, lemah, lesu gitu ya. Kemudian ada bintik pada kulitnya, nah itu gejala awalnya. Nah, gejala lanjutannya apa sih? Nah, kalau gejala lanjutan itu macam-macam ya. Kalau sudah terkena apa namanya eh, positif, oh memang riwayatnya panas gitu ya. Oh, karena kalau DBD itu bisa saja bukan DBD, bisa saja mengalami tipes gitu ya. Karena mirip gejalanya ya. 2 sampai 7 hari itu ya, panas, kemudian turun lagi, kemudian panas lagi. Ya, itu mirip gejalanya. Nah, gejala lanjutan yang eh, bisa dilihat adalah kadang terjadi pendarahan. Di mana? Di hidungnya. Kalau orang Jawa itu bilangnya mimisan. Nah, itu salah satu ciri bahwa dia bisa terkena DBD. Kemudian ada juga yang terjadi seperti muntah darah, kemudian berak darah, gitu ya. Dan yang paling parah itu bisa saja penderita itu bisa gelisah, kemudian kaki tangannya dingin dan bisa menyebabkan kematian kalau tidak tertolong. Jadi beberapa ciri tersebut juga salah satu ciri yang lain kalau data lab itu trombositnya itu kurang dari 100.000 milimeter kubik ya. Itu kalau nanti dicek di data lab. Kemudian ciri yang lain itu mungkin gusinya pendarahan gitu ya. Gusi, kemudian apa namanya manifestasi, istilahnya darahnya itu mimisan dan sebagainya. Contohnya seperti itu ya. Makanya kalau ada ciri-ciri tersebut wajib eh, perlu diperhatikan. Karena apa? Kalau tidak diperhatikan, bisa saja itu tadi ya apa namanya eh, bahaya ya kalau bisa menyebabkan kematian tadi. Gitu, nggih. Kemudian saya lanjutkan. Jadi tadi ciri-ciri nyamuknya sudah, kemudian gejalanya apa kalau sudah digigit, ya itu perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya adalah nah, ketika tadi saya jelaskan bahwa gejalanya tadi kan panas nih, demam gitu ya. Nah, untuk mengurangi demam tadi, sebaiknya apa sih yang perlu diperhatikan? Yaitu adalah pasien tadi atau yang diduga sakit tadi, maka harus diberikan minum yang banyak, sebanyak mungkin supaya panasnya berkurang gitu ya. Kedua, kalau timbul gejala tadi diberikan obat penurun panas gitu ya. Kalau misalkan tidak punya obat penurun panas, mungkin dikompres terlebih dahulu ya. Tapi kalau apa namanya dikompres sudah kurang mempan ya baiknya kasih obat penurun panas gitu ya. Namun perlu diperhatikan juga ya, obat penurun panas itu diminum bila gejala panas saja. Jadi kalau memang gejalanya sudah tidak panas, maka sebaiknya tidak minum obat penurun panas ya. Nah, karena apa namanya pada musim sekarang juga pandemi ini juga perlu diwaspadai Bapak Ibu ya. Panas ini bisa juga arahnya macam-macam ya. Jadi bisa tipes, kemudian apa namanya DBD, bisa saja ke arah ini ya COVID-19. Jadi Bapak Ibu perlu diperhatikan panasnya seperti apa ya. Kalau memang gejala tadi ada yang apa namanya gusinya merah, pendarahan itu ya, kemudian ada bintik-bintik, nah itu arahnya ke DBD. Tapi kalau tidak ada bintik-bintik tapi panas turun, gejala panasnya ada terus, kemudian hilang, kemudian timbul lagi, apakah itu tipes gitu ya. Tapi ada juga kalau gejala ke COVID itu juga panas gitu ya. Panas kemudian baru batuk, pilek gitu ya. Jadi perlu diwaspadai. Artinya kalau pengen lebih lanjut ya sebaiknya ke dokter, kemudian
cek ke laboratorium ya, darahnya itu apakah tadi secara laboratorium trombositnya berkurang tidak. Ya, kalau trombositnya berkurang maka perlu diperhatikan ya, seperti itu nggih. Kemudian nah kalau tadi sudah gejalanya sudah diatasi, maka yang terpenting adalah Bapak Ibu menurut Kementerian Kesehatan itu ada cara untuk menanggulanginya ya. Cara untuk menanggulanginya apa sih? Yaitu 3M plus ya. Ingat 3M plus ya. M pertama adalah membersihkan bak ya. Bak yang ada di tempat kita ya, tempat mandi itu atau bak air, tampungan air itu selalu dibersihkan ya. Kalau memang ada jentik-jentiknya maka segera dikuras gitu ya, dibersihkan. M yang kedua apa? Yaitu menutup bak ya. Nah, menutup bak misalkan Bapak Ibu punya gentong ya, kalau di desa itu kan punya gentong atau bak-bak air, penampung air gitu ya, sebaiknya ditutup ya, supaya apa? Tidak tempat berkembang biaknya nyamuk tadi ya. Karena apa? Nyamuk ini sukanya di tempat air yang bersih gitu ya. Jadi kalau bak-bak itu kan biasanya airnya bersih, maka itu tempat sarang nyamuk gitu ya. Kemudian M yang ketiga adalah apa? Mengubur. Jadi kalau Bapak Ibu punya barang-barang bekas, botol bekas, lain sebagainya, nah itu sebaiknya segera dikubur. Karena apa? Kalau itu ada airnya dari misalkan air hujan kemudian ada di dalam botol maupun barang-barang bekas tadi, maka dia jadi tempat berkembang biaknya nyamuk tadi. Nah, sebaiknya itu semua harus dikubur. Jadi 3M itu adalah membersihkan bak, air, kemudian menutup bak itu ya, bak. Kemudian yang ketiga adalah mengubur barang-barang bekas tadi. Nah, ini wajib. Nah, plusnya itu apa sih? Ya, plusnya itu berarti Bapak Ibu eh, plusnya itu adalah mencegah perkembangbiakan nyamuk ya. Mencegah ini ya apa? Contohnya ya PSN tadi ya, pemberantasan sarang nyamuk ya. Kalau ada tadi harus dibersihkan, kemudian bak-bak yang penuh tadi ditutup, kemudian kalau memang bak mandi ya dibersihkan, kalau ada jentik-jentik nyamuknya segera dibersihkan atau diambil jentik-jentiknya dibuang gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau di bak mandi itu baiknya kita bisa tambahkan ikan itu, Bapak Ibu. Ya, ikan pemakan jentik nyamuk. Kemudian bisa juga dikasih obat. Nah, ini ya abate itu ya. Jadi dia mengurangi jentiknya. Jadi biar tidak timbul gitu ya. Kemudian kalau di rumah itu juga bisa Bapak Ibu menggunakan obat nyamuk. Jadi misalkan lotion kayak gitu. Cuma hati-hati, harap waspada. Ketika sudah menggunakan lotion, jangan lupa cuci tangan ya, karena itu eh, lotion ini juga bahan kimia, jadi perlu waspada juga. Jadi setelah memakai cuci tangan ya, supaya tidak lupa nanti makan itu bersih terlebih dahulu gitu ya. Kemudian di rumah juga sebaiknya diberikan apa? Kasa, kawat kasa gitu ya. Jadi di jendela itu diberikan ini ya, penutup ya, penutup. Nah, ini kawat kasa itu yang tipis itu ya. Kalau di toko besi itu ada banyak gitu ya. Itu yang tipis. Jadi itu untuk menutup supaya ventilasi yang nyamuk-nyamuk itu tidak bisa masuk ke dalam rumah. Kemudian ya, yang terpenting ini tidak menggantungkan pakaian di dalam kamar. Artinya eh, tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa nyamuk itu suka tempat-tempat yang menggantung gitu ya. Yang tempat benda-benda yang bergantungan itu suka sekali. Maka kalau ada pakaian yang menggantung di dalam kamar, sebaiknya ini masukkan lemari saja ya, ditutup lemarinya gitu ya. Jadi biar tidak tempat hinggapnya nyamuk. Kemudian eh, tadi lah kasih bubuk ya, bubuk di tempat ini juga ya. Jadi
di bak mandi ada ikan, kemudian dikasih bubuk larvasida, kemudian apa namanya, kalau kita pakai obat nyamuk gitu ya, lotion, kemudian mungkin kalau Bapak Ibu juga bisa ini ya, menanam tanaman yang apa namanya, bisa digunakan sebagai ini, salah satu, pengusir nyamuk gitu ya, heeh. Misalnya lavender, kemudian rosemary, kemangi itu juga, serai itu juga termasuk, apa namanya, tanaman pengusir nyamuk. Nah, itu bisa juga sebagai salah satu ini caranya ya. Jadi 3M plus itu, membersihkan bak, menutup bak, kemudian mengubur barang-barang bekas. Plusnya tadi, tambahannya harus, apa namanya, dikasih jentik apa, ikan pemakan jentik, kemudian dikasih, obat bubuk di bak mandi itu tadi, kemudian di rumah dikasih ini ya, kawat kasa untuk penutup di ventilasi, kemudian menggunakan obat nyamuk, kemudian terakhir jangan lupa tidak menggantungkan pakaian di dalam kamar. Nah, mungkin itu saja, eee materi yang akan saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada pertanyaan nanti dipersilahkan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.